Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi salah satu aspek paling menarik dalam sejarah manusia, yaitu evolusi bahasa dan komunikasi. Bahasa adalah salah satu ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Melalui bahasa, kita dapat berpikir, berinteraksi, dan mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami bagaimana bahasa dan komunikasi manusia berkembang dari masa prasejarah hingga era modern. Kita akan melihat bagaimana bahasa memengaruhi peradaban, budaya, dan teknologi. Semoga pembahasan ini membuka wawasan kita tentang betapa luar biasanya anugerah bahasa yang diberikan kepada manusia. Bahasa manusia diperkirakan muncul sekitar 100.000 hingga 200.000 tahun yang lalu, bersamaan dengan perkembangan otak manusia modern atau Homo sapiens. Para ilmuwan meyakini bahwa bahasa awalnya berkembang dari sistem komunikasi sederhana, seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan suara-suara dasar. Ada beberapa teori tentang asal-usul bahasa. Nomor 1, teori onomatope. Teori onomatope yaitu bahasa berasal dari peniruan suara alam, seperti suara binatang atau gemericik air. Nomor 2, teori gesture. Teori gesture, yaitu bahasa berkembang dari gerakan tubuh dan isyarat tangan sebelum menjadi komunikasi verbal. Nomor 3, yaitu sosial. Teori sosial, yaitu bahasa muncul sebagai alat untuk memperkuat ikatan sosial dalam kelompok manusia purba. Meskipun asal-usul bahasa masih menjadi misteri, yang pasti, bahasa adalah kunci utama dalam evolusi manusia. Seiring perkembangan peradaban, bahasa mulai mengambil bentuk yang lebih kompleks. Peradaban kuno seperti Mesir kuno, Mesopotamia, dan Tiongkok mengembangkan sistem tulisan untuk mencatat informasi, mengatur pemerintahan, dan menyebarkan pengetahuan. Nomor 1, hieroglif Mesir. Hieroglif Mesir merupakan sistem tulisan simbolik yang digunakan untuk mencatat sejarah dan ritual keagamaan. Nomor 2, cuneiform Mesopotamia. Cuneiform Mesopotamia merupakan salah satu sistem tulisan tertua di dunia, digunakan untuk administrasi dan perdagangan. Dan nomor 2, aksara Tiongkok. Aksara Tiongkok merupakan sistem tulisan yang terdiri dari ribuan karakter, digunakan untuk sastra, filsafat, dan pemerintahan. Dengan adanya tulisan, manusia dapat menyimpan dan mewariskan pengetahuan secara lebih efektif, membuka jalan bagi kemajuan peradaban. Pada era klasik, bahasa menjadi alat penting dalam penyebaran agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Bahasa Yunani dan Latin menjadi lingua franca, bahasa pengantar, di wilayah Mediterania dan Eropa. Nomor 1, bahasa Yunani. Bahasa Yunani digunakan oleh filsuf seperti Plato dan Aristoteles untuk mengembangkan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan. Nomor 2, bahasa Latin. Bahasa Latin menjadi bahasa resmi Kekaisaran Romawi dan Gereja Katolik, memengaruhi perkembangan bahasa-bahasa Eropa modern. Di timur, bahasa Arab berkembang pesat pada masa kejayaan Islam. Bahasa Arab menjadi alat penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, sastra, dan agama Islam. Revolusi industri dan kolonialisme membawa perubahan besar dalam perkembangan bahasa. Bahasa-bahasa Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan Prancis menyebar ke seluruh dunia melalui kolonialisme. Nomor 1, bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi bahasa global karena pengaruh Britania Raya dan Amerika Serikat dalam perdagangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nomor 2, bahasa Pidgin dan Kreol. Bahasa Pidgin dan Kreol muncul sebagai hasil percampuran bahasa-bahasa lokal dengan bahasa kolonial. Di era modern, bahasa terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi.
Perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Dari penemuan telegraf, telepon, hingga internet, bahasa menjadi semakin dinamis dan terhubung secara global. 1. Bahasa digital munculnya istilah-istilah baru dalam dunia teknologi, seperti email, cloud computing, dan blockchain, data diwa. Media sosial, platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok menciptakan gaya bahasa baru, seperti hashtag, emoji, dan singkatan. 3. Kecerdasan buatan atau AI. Teknologi AI seperti ChatGPT dan Google Translate memungkinkan komunikasi lintas bahasa dengan mudah. Di masa depan, bahasa dan komunikasi manusia akan terus berevolusi. Beberapa tren yang mungkin terjadi. 1. Bahasa universal. Adanya kemungkinan munculnya bahasa global yang digunakan oleh seluruh umat manusia. 2. Komunikasi nonverbal perkembangan. Teknologi seperti augmented reality, AR, dan virtual reality, VR, dapat mengubah cara kita berkomunikasi. 3. Pelestarian bahasa lokal. Upaya untuk melindungi bahasa-bahasa daerah yang terancam punah, dan Google Translate memungkinkan komunikasi lintas bahasa dengan mudah. Saudara-saudaraku, bahasa adalah cerminan dari peradaban manusia. Dari komunikasi sederhana di masa prasejarah hingga teknologi canggih di era digital, bahasa terus berkembang dan memengaruhi kehidupan kita. Mari kita menghargai kekayaan bahasa yang kita miliki, baik bahasa ibu, bahasa nasional, maupun bahasa asing. Dengan memahami evolusi bahasa, kita dapat lebih menghargai peran bahasa dalam membentuk identitas, budaya, dan masa depan kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan terus belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.